Inilah Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia, dari masa ke masa hingga sekarang. Raden Said Sukanto Cokrodiatmojo, tanggal 7 Juni tahun 1908 sampai 25 Agustus tahun 1993, adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, dulu bernama Kepala Jawatan Kepolisian Negara Pertama, menjabat dari tanggal 29 September tahun 1945 hingga tanggal 14 Desember tahun 1959. Kehidupan pribadi. Raden Said Sukanto Cokrodiatmojo merupakan anak sulung dari 6 bersaudara dari pasangan R. Martomiharjo, seorang pamong praja yang berasal dari Ketangi Daleman, Purworejo, Jawa Tengah dan Kasmirah dari Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Sukanto lahir di rumah uak dari ibunya yang menikah dengan Ermeling, perwira KNIL yang tinggal di Bogor. Pada tahun 1908, Martomiharjo bekerja di Jasinga, Bogor, sebagai asisten wedana bersama keluarga kecilnya. Mereka tinggal di rumah keluarga Ermeling. Belum genap setahun usianya, Sukanto bersama orang tuanya meninggalkan Bogor dan pindah ke Balaraja, Serang, karena Martomiharjo diangkat sebagai wedana di sana. Pada tahun 1910, wedana Martomiharjo berpindah lagi ke tempat tugasnya yang baru di Tangerang. Tumbuh kembang Sukanto diwarnai oleh kehidupan penuh disiplin yang diterapkan ayahnya. Jabatan ayahnya sebagai pamong praja, terutama wedana, memberikan pengaruh besar bagi kehidupan Sukanto karena ayahnya memiliki kewibawaan tersendiri di mata masyarakat setempat. Sukanto menikah dengan Buah Hajijah Lena Mokoginta, teman sekolah adik Sukanto di Mulo, yakni Sunarti. Lena Mokoginta gadis Manado dari Bolaang Mongondo, menetap di Jakarta setelah orang tuanya dikucilkan Belanda dari daerahnya. Lena Mokoginta adalah putri mantan Jogugu Pepati dalam Kerajaan Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara Korteverklaring, yang dikenal tidak menyukai kebijakan-kebijakan pemerintah kolonialisme Belanda. Mereka menikah pada tanggal 21 April tahun 1932. Kehidupannya sangat sederhana sehingga menjadi panutan bagi bawahannya. Menjadi Kepala Kepolisian Negara RI pertama. Tanggal 29 September tahun 1945, RS. Sukanto ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Soekarno berpesan agar RS. Sukanto membangun Kepolisian Nasional. Kepolisian Nasional berarti mengubah mental kepolisian kolonial, yang juga berarti sistem kepolisian nasional, yaitu yang bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengemban seluruh fungsi kepolisian yang terpecah-pecah pada masa Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial. Sukanto memulai karirnya sebagai Kepala Kepolisian Negara RI yang baru saja diproklamasikan dengan modal nol, tidak punya kantor, tidak punya staf, dan formal tidak punya wewenang karena melanjutkan Hof van de Dienst der Algemene Politie. Segala perundang-undangan Hindia Belanda dengan tugas dan wewenang kepolisian yang terpecah-pecah dianggap berlaku, bahkan sampai era demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan sampai era Orde Baru. Dalam sistem parlementer yang diberlakukan sejak November tahun 1945 sampai tanggal 5 Juli tahun 1959, dengan pemerintahan Perdana Menteri yang silih berganti, Sukanto tetap dipercaya menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejak dilantik, Sukanto mengonsolidasi aparat kepolisian dengan mengemban pesan Presiden Soekarno membentuk Kepolisian Nasional. Sukanto menjabat sebagai Kapolri sampai tanggal 15 Desember tahun 1959. Keesokan harinya, tugas beliau dijabat oleh Soekarno Joyonagoro sebagai pejabat Kapolri. 2. Raden Soekarno Jojonegoro.
Tanggal 15 Mei tahun 1908 sampai 27 November tahun 1975, adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dulu bernama Kepala Kepolisian Negara, dari tanggal 15 Desember tahun 1959 hingga tanggal 29 Desember tahun 1963. Soekarno Jojonegoro adalah anak keempat Bupati Banjarnegara, Raden Adipati Djojonagoro II. Karir kepolisiannya dimulai pada tahun 1928, setelah ia menamatkan pendidikannya di Osvia. Jabatan pertamanya adalah Aib di Jatibarang. Ia kemudian menjadi Mantri Polisi Residen Jepara Rembang 1931, Asisten Wedana Banyumas 1934, Asisten Residen Lampung 1935, Mantri Polisi Kedung Uni, Pekalongan 1936, Asisten Wedana Polisi Tegal 1941, Kepala Seksi 4 Polisi Kota Semarang 1942, Kepala Polisi Salatiga 1943, Kepala Polisi Istimewa Kota Semarang 1944, Keibikatio Kota Semarang 1944, Kepala Polisi Kendala 1945, Kepala Umum Kantor Besar Polisi Semarang 1945, Kepala Polisi Karesidenan Pekalongan Februari tahun 1950, Kepala Polisi Karesidenan Surabaya Agustus tahun 1950, Kepala Kepolisian Provinsi Jawa Timur Desember tahun 1950, dan Ajun Kepala Kepolisian Negara November tahun 1959. Pada tanggal 15 Desember tahun 1959, Djojonegoro dilantik menjadi Kepala Kepolisian Negara menggantikan Raden Said Sukanto Cokrodiatmodjo. Beberapa peristiwa semasa ia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara. 1960 Kepolisian Negara bergabung dalam ABRI. Tanggal 1 Juli tahun 1964 Janji Prajurit Kepolisian, Catur Prasetya, diikrarkan. April tahun 1961 Catur Prasetya resmi dijadikan pedoman kerja kepolisian RI selain Tribrata sebagai pedoman hidup. 1962 Kepolisian Negara Republik Indonesia berubah nama menjadi Angkatan Kepolisian RI AKRI. Masa kepemimpinannya ditandai konflik Irian Barat dengan Belanda dan pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan PKI, DITI, APRA dan lain-lain, namun hal-hal tersebut ditanganinya dengan baik. 3. Sucipto Danukusumo, tanggal 28 Februari tahun 1922 sampai 12 Oktober tahun 1998, adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dari tanggal 30 Desember tahun 1963 hingga tanggal 8 Mei tahun 1965. Meninggal di RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada tanggal 12 Oktober tahun 1998 dan disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Riwayat hidup. Masa kecilnya dihabiskan di bangku HIS, Mulo dan Smace. Ia kemudian mengikuti pendidikan di Kotokai, Sekolah Bagian Tinggi Kepolisian, Sukabumi, 1943. Setelah tamat, Danukusumo diangkat menjadi Komandan Batalion Polisi Istimewa Surabaya, 1945. Sucipto kembali mengikuti pendidikan Hersoling Mobrik di Sukabumi, 1950. Setelah itu, ia diangkat menjadi Wakil Koordinator dan Inspektur Mobile Brigade Polisi Jawa Timur, 1951, dan Wakil Koordinator dan Inspektur Mobrik Polisi Jawa Tengah, 1954. Ia lalu dikirim ke Italia untuk memperdalam ilmu kepolisian. Akhir tahun 1960, dia ditempatkan sebagai Ajun Komisaris Besar Polisi Kastaf pada Markas Pimpinan Komandan Mobrik Polisi Pusat. Tahun 1961, Sucipto menempuh pendidikan militer kepolisian di Advance Army School, Fort Benning, Amerika Serikat,
dilanjutkan dengan pendidikan di Army Command dan General Staff College, Fort Leavenworth, serta kursus pertahanan sipil di New York. Sekembalinya ke Indonesia, ia dipromosikan menjabat Komandan Mobrik Polisi Pusat, 1962. 2 tahun kemudian, Sucipto dilantik menjadi Kepala Kepolisian Negara, 1964 menggantikan Komisaris Jenderal Polisi Soekarno Djojonagoro. Beberapa peristiwa semasa menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara. Tanggal 19 Maret tahun 1965 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Kepolisian, Seskoak, di Lembang, Bandung, didirikan. Tanggal 15 Maret tahun 1965 pemberlakuan KUHP Tentara, HAP Tentara dan KUDT bagi anggota Polri. Ia digantikan Komisaris Jenderal Polisi R. Sucipto Judodiharjo pada tanggal 9 Mei tahun 1965. Selepas itu, ia menjadi Duta Besar RI untuk Bulgaria tahun 1966 sampai tahun 1969, dan lalu menjadi anggota DPR GR dan MPRS, 1970, serta anggota DPR MPR RI selama 4 tahun, tahun 1971 sampai tahun 1974. 4. Raden Mas Ngabehi Sucipto Judodiharjo, tanggal 27 April tahun 1917 sampai 26 Maret tahun 1984, adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dari tanggal 9 Mei tahun 1965 hingga tanggal 8 Mei tahun 1968. Judodiharjo dilahirkan di Bondowoso, pada tanggal 27 April tahun 1917. Pada masa kecilnya ia belajar di HIS, KAE, Mulo dan menamatkan Mosvia pada tahun 1939. Sucipto kemudian menjadi Ambetenar Pegawai Negeri, dengan menjabat sebagai Aib Tanggul Besuki, 1939. Kemudian Aib di kota kelahirannya, Bondowoso, tahun 1940. Sesudah itu kariernya berjalan dengan mantap dan terus menanjak. Ia berturut-turut menjadi Mantri Polisi Situbondo, 1941, Mantri Polisi Surabaya, 1941, Mantri Polisi Bondowoso, 1942, Mantri Polisi Kalisat, Jember, 1942, dan Ito Keibu Bondowoso, 1943. Dari sini, dia mendapat latihan ilmu kepolisian di Taiwan, 1944. Sebulan menjelang proklamasi kemerdekaan RI, dia masih menjadi Ito Keibu di Bondowoso. 2 bulan setelah kemerdekaan RI, tepatnya pada tanggal 1 Oktober tahun 1945, Sucipto menjadi Inspektur Polisi kelas 1 pada Pasukan Polisi Istimewa Besuki, 1945. Prestasinya menanjak, ketika dia ditarik ke Surabaya sebagai Wakil Komandan Mobrik Polisi Jawa Timur, 1947. Kemudian menjadi Komandan Mobrik Polisi Jakarta Raya, 1950, Komandan Mobrik Polisi Jawa Timur, 1950, Komisaris Polisi kelas 1 pada Jawatan Kepolisian Negara, 1954, Lektor PTIK, 1960, Komandan Komandemen Mobrik Pusat, 1960, Asisten 2 Kastaf Komisaris Jenderal MBPN, 1962, Kepala Pusat Pertahanan Sipil, 1962. Menginjak tahun 1962, Sucipto sempat dikirim ke AS untuk 1,5 bulan. Dan, tahun ini pula, ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 4, Komisaris Besar Polisi Sucipto ditunjuk menjadi pimpinan harian Organizing Committee-nya. 3 tahun kemudian, 1965, dia diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara untuk masa jabatan sampai 1968. Semasa kepemimpinan Judodiharjo ini, mulai berdiri Akademi Angkatan Kepolisian, tanggal 1 Oktober tahun 1965.
Namun, pada tanggal 16 Desember tahun 1965, pendidikan akademi itu disatukan ke dalam pendidikan ABRI, dan namanya menjadi Akabri bagian kepolisian. 5. Hoegeng Imam Santoso. Tanggal 14 Oktober tahun 1921 sampai 14 Juli tahun 2004, adalah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima. Hoegeng terkenal sebagai polisi paling berani dan jujur di Indonesia oleh media dan masyarakat. Hoegeng hidup pada era di mana banyak pejabat pemerintah yang korup. Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Indonesia, pernah memuji kejujuran Hoegeng, mengatakan bahwa, hanya ada 3 polisi jujur di negara ini, polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng. Hoegeng adalah salah satu orang tersingkat yang mengepalai Badan Kepolisian Nasional Indonesia dari tahun-tahun 1968 sampai tahun 1971. Hoegeng juga merupakan salah satu penandatangan petisi 50. Namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Bayangkara di Mamuju dengan nama Rumah Sakit Bayangkara Hoegeng Iman Santoso, dan namanya juga diabadikan sebagai nama stadion sepak bola di Kota Pekalongan dengan nama Stadion Jenderal Hoegeng. Karir. Sewaktu pendudukan Jepang, ia mengikuti latihan kemiliteran Nippon, 1942, dan Koto Keisatsu Kaikai, 1943. Setelah itu ia diangkat menjadi Wakil Kepala Polisi Seksi 2 Jomblang Semarang, 1944, Kepala Polisi Jomblang, 1945, dan Komandan Polisi Tentara Laut Jawa Tengah, tahun 1945 sampai tahun 1946. Kemudian mengikuti pendidikan polisi akademi dan bekerja di bagian Purel, Jawatan Kepolisian Negara. Tahun 1950, Hoegeng mengikuti kursus orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School Port Gordon, Georgia, Amerika Serikat. Dari situ, dia menjabat Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya, 1952. Lalu menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminal Kantor Polisi Sumatera Utara, 1956 di Medan. Tahun 1959, mengikuti pendidikan Brimob dan menjadi seorang staf Direktorat 2 Mabes Kepolisian Negara, 1960, Kepala Jawatan Imigrasi, 1960, Menteri Luar Negara, 1965, dan menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Inti tahun 1966. Setelah Hoegeng pindah ke Markas Kepolisian Negara, kariernya terus menanjak. Dari situ, dia menjabat Deputi Operasi Pangak 1966, dan Deputi Men, Pangak Urusan Operasi juga masih dalam 1966. Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Terakhir, pada tanggal 5 Mei tahun 1968, Hoegeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara tahun 1969, namanya kemudian berubah menjadi Kapolri, menggantikan Sucipto Judodiharjo. Hoegeng mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 2 Oktober tahun 1971 dan digantikan oleh Dr. Muhammad Hasan. Saat menjadi Kapolri, Hoegeng Iman Santoso melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru lebih terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Pada masa jabatannya terjadi perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI Pangak diubah menjadi Kepala Kepolisian RI Kapolri. Dengan begitu, nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian, Mabes Pol. Perubahan itu membawa sejumlah konsekuensi untuk beberapa instansi yang berada di Kapolri. Misalnya, sebutan Panglima Daerah Kepolisian Pangdak menjadi Kepala Daerah Kepolisian RI atau Kadapol. Demikian pula sebutan Seskoak menjadi Seskopol.
Di bawah kepemimpinan Hoegeng, peran serta Polri dalam peta organisasi polisi internasional, International Criminal Police Organization (ICPO), semakin aktif. Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat Nasional Central Bureau, NCB, Interpol di Jakarta. 6. Muhammad Hasan, tanggal 20 Maret tahun 1920 sampai 23 Februari tahun 2005, adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun-tahun 1971 sampai tahun 1974. M. Hasan pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia pada tahun-tahun 1974 sampai tahun 1978. Lalu menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung pada tahun-tahun 1978 sampai tahun 1983. Menjadi Kapolri. Presiden Soeharto dalam surat keputusannya telah menetapkan Komisaris Jenderal Polisi Dr. Muhammad Hasan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, yang baru menggantikan Jenderal Polisi Dr. Hoegeng Imam Santoso. Jenderal Polisi Hoegeng telah menjabat sebagai Kapolri dari tanggal 15 Mei tahun 1968 sampai dengan September tahun 1971, suatu periode selama 3 tahun lebih yang dimana masa tugas Jenderal Polisi Hoegeng sebenarnya sudah berakhir pada tanggal 15 Mei tahun 1971, namun pergantiannya baru dapat dilakukan akhir bulan September atau permulaan bulan Oktober tahun 1971, pada saat melantik Kapolri Komjen Polisi Dr. Muhammad Hasan. Presiden Soeharto yang ketika itu juga selaku Menhankam Pangap, menyatakan, kita tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan masih adanya pelanggaran-pelanggaran di bidang hukum dan ketertiban. Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud oleh Presiden, Menhankam tersebut, misalnya seperti penyelundupan, penyelewengan, pelanggaran tertib lalu lintas, masih terdapatnya pos-pos pungutan liar, kenakalan remaja dan anak-anak adult and juvenile delinquency, serta masuknya ganja dan narkotika. Kalangan pers menanggapi bahwa sikap terus terang tersebut sangat melegakan, sebab, dengan melihat dan mengakui masih adanya kekurangan tentu akan ada usaha dan upaya untuk mengatasinya. Di samping itu, kalangan pers serta pengamat juga mengingatkan bahwa hukum bukan hanya oleh orang-orang sipil, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang militer. Kondisi yang demikian akan menjadi tugas yang sangat berat bagi Kapolri yang baru sehingga perlu didukung oleh seluruh jajaran Hankam. Usaha untuk mengurangi pelanggaran hukum perlu dikembangkan melalui 2 saluran, yaitu pertama, menertibkan masyarakat dan kedua menertibkan instansi-instansi pemerintah, termasuk aparat pertahanan dan keamanan, Hankam. Dikatakan oleh Kapolri Komjen Polisi Dr. Muhammad Hasan bahwa kebijakan pokok Polri merupakan bagian dari hasil analisis politik dan strategi pertahanan dan keamanan nasional, Hankamnas, pada umumnya, di mana kita harus mampu menciptakan stabilitas dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. NU dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok tersebut, Kapolri menyatakan bahwa Polri menghadapi 2 hal yang kelihatan saling bertolak belakang, yaitu tugas-tugas yang semakin berat yang harus dihadapi di satu pihak, dan kekuatan yang dimiliki Polri yang relatif kecil, tetapi dengan kualitas yang cukup memadai, di lain pihak, kekuatan mana yang harus Polri susun. Untuk mengatasi hal tersebut, terutama guna mencapai kualitas yang tinggi, kiranya tidak ada alternatif lain, kecuali Polri harus bekerja lebih keras, teratur, dan efisien. Kapolri Komjen Polisi Dr. Muhammad Hasan juga menekankan bahwa sudah saatnya Polri untuk bekerja lebih keras lagi guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Polri, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mencegah dirinya, lingkungannya dan masyarakat yang luas agar tidak menjadi korban atau pelaku dari gangguan, ancaman kejahatan, dan pelanggaran. Kegiatan tersebut memerlukan sistem atau metode yang cocok yang senantiasa dikembangkan serta diteliti. Dalam hal ini, Polri telah merintis beberapa sistem yang masih perlu ditingkatkan, baik sistem personel, material, maupun anggaran.
Kapolri Komjen Polisi Der. Muhammad Hasan selalu mengingatkan kepada jajarannya bahwa adanya sistem-sistem tersebut tidak berarti bahwa sistem-sistem tersebut berdiri sendiri-sendiri tanpa adanya kaitan satu dengan yang lain. Semua sistem tersebut harus menggunakan asas pokok yang jelas, yang disebut dengan istilah integratif fungsional. Dengan alasan tersebut akan tercakup kewajiban untuk berkoordinasi dan saling membantu antara sistem yang satu dengan sistem yang lain. Dan dalam pengertian integratif fungsional tersebut termuat di dalamnya suatu arah yang jelas bagi keseluruhan sistem. Dikatakan oleh Kapolri Komjen Polisi Der. Muhammad Hasan bahwa erat dengan sistem dan asas dari sistem yang diuraikan di atas, yang sangat diperlukan adalah adanya pembinaan teknis, baik pembinaan personel, materi logistik, dan anggaran umum, maupun operasional. 7. Widodo Budidarmo, PSM tanggal 1 September tahun 1927 sampai 5 Mei tahun 2017, adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, antara 1974 dan 1978. Ia adalah Kapolri non-Muslim pertama dalam sejarah. Widodo mengenyam pendidikan umum di HIS tahun 1934 sampai tahun 1941, lalu melanjutkan ke sekolah teknik tahun 1942 sampai tahun 1946. Semasa dalam pendidikan sekolah menengah itu, ia sudah aktif mengangkat senjata untuk ikut dalam perang kemerdekaan di Jawa Timur. Widodo masih dapat menyelesaikan SMA-nya tahun 1950. Jenderal Widodo meninggal dunia di Jakarta dalam usia 89 tahun, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. 4. Karir. Widodo kemudian memasuki karir kepolisian, dan belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian hingga lulus pada 1955. Setelah itu, dia menjabat Kabag Organisasi Polisi di Purwakarta selama 3 tahun, tahun 1956 sampai tahun 1959. Selama masa itu pula dia ikut dalam operasi penumpasan pemberontakan DITII di Jawa Barat. Salah satu prestasi Kapolri Widodo Budidarmo adalah ketika Polri sepakat mendirikan kantor bersama 3 instansi, Samsat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ketiga instansi itu masing-masing adalah Polri, Pemda DKI Jakarta dan Perum AK Jasara Harja mencapai kata sepakat untuk membuka kantor seatap di Polda. Program bersama ini dioperasikan dalam rangka pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, seperti STNK, BPKB dan lain-lain. Pada masa Widodo pula pemerintah mengeluarkan UU Nomor 9 tentang narkotik, tertanggal tanggal 26 Juli tahun 1976. Juga, pada masa Kapolri Widodo pula diterbitkan sebuah skep Kapolri yang khusus mengenai Satama Satwa guna menunjang langkah-langkah operasional Polri, 1977. Pada awal 1960, dia pergi ke Amerika Serikat untuk memperdalam ilmu militernya di US Coast Guard Officers Candidate School, dan rampung tahun 1960. Pulang dari AS, Widodo menjabat Kabag Operasi Polisi Jakarta Raya, 1960. Setelah itu berbagai jabatan disandangnya, berturut-turut menjadi Panglima Korps Perairan dan Udara 1964, Panglima Daerah Kepolisian II Sumatera Utara, 1967, dan Kadapol 7 Metro Jaya periode tahun 1970 sampai tahun 1974. Di sini, Kadapol Widodo bertanggung jawab atas operasi pengamanan langsung pemilu 1971 di Jakarta, yang ketika itu agak bersuasana panas. Bahkan setelah pemilu, dia juga harus mengamankan sidang umum MPRI yang berlangsung di Jakarta. Dalam hal ini, Widodo pun diangkat menjadi anggota MPRI. Selepas menjabat Kadapol Metro Jaya, pada tanggal 25 Juni tahun 1974, Widodo dilantik oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Kapolri.
Dia memangku jabatan Kapolri selama periode tahun 1974 sampai tahun 1978. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Widodo, waktu itu tanggal 26 Juni tahun 1974 di Istana Negara oleh Presiden Soeharto, bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kasal Laksamana Madya TNI RS. Subijakto. 8. Awaludin Djamin, MPA. Tanggal 26 September tahun 1927 sampai 31 Januari tahun 2019. 1. Adalah tokoh kepolisian Republik Indonesia Polri, dan akademikus. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, pada periode 1978 sampai 1982. Sebagai Menteri Tenaga Kerja pada Kabinet Ampera, 1966 dan juga pernah ditugaskan sebagai Duta Besar untuk Jerman Barat. Ia aktif mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), dan diangkat sebagai Guru Besar dan Lektor Luar Biasa pada tahun 1964. Ia diangkat sebagai Dekan PTIK dan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 1986. Setamat SLTA, dia melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi, tahun 1949 sampai tahun 1950. Masuk menjadi prajurit polisi, kemudian menempuh pendidikan di PTIK hingga lulus tahun 1955. Pada tanggal 25 April tahun 1955, turut mendirikan Ikatan Mahasiswa Jakarta IMADA, bersama 23 mahasiswa lainnya. Dia lalu ditempatkan pada bagian Sekretariat Jawatan Kepolisian Negara, 1955, dan menjabat Kasih Umum Sekretariat Jawatan Kepolisian Negara, 1958. Kemudian dia memperdalam studinya di University of Pittsburgh dan dilanjutkan ke University of Southern California, Amerika Serikat, hingga menggondol gelar Ph.D. pada 1962. Sepulang dari Amerika Serikat, Awaludin menjabat sebagai Lektor Luar Biasa PTIK, 1964. Kemudian, berturut-turut menjadi Direktur Kekaryaan Depak 1964, anggota Musyawarah Pembantu Perencana Nasional, 1965, anggota DPR GR, tahun 1964 sampai tahun 1966, Menteri Tenaga Kerja Kabinet Ampera, 1966, dan Deputi Pangak Urusan Khusus semasa Kapolri Hoegeng Imam Santoso, 1968. Sebelum ditugaskan sebagai Duta Besar untuk Jerman Barat 1976, terlebih dulu dia menjadi Direktur Lembaga Administrasi Negara 1970. Dan akhirnya, dia dipanggil pulang ke Jakarta untuk dilantik oleh Presiden Soeharto menjadi Kapolri, pada tanggal 26 September tahun 1978. Awaludin menjabat Kapolri selama 4 tahun, dari tahun 1978 sampai tahun 1982. Selain semasa kepemimpinannya organisasi Polri diarahkan pada kelembagaan yang dinamis dan profesional, pada masa Awaludin pula Kuhap UU No. 8 tahun 1981 sebagai hasil karya bangsa Indonesia sendiri disahkan DPR RI. Kuhap sebagai pengganti Het Herziene Inlandsreglement, HIR, hukum acara pidana produk kolonial Belanda yang dianggap telah usang dan tidak manusiawi. Dalam hal ini, Polri berperan aktif menyumbangkan pokok-pokok pikiran untuk materi Kuhap baru itu. Hasratnya dalam bidang pendidikan, ternyata belum sirna. Terbukti, Awaludin masih pula mengabdikan dirinya dalam pendidikan dan pengembangan profesi kepolisian. Setelah tidak lagi menjadi Kapolri, dia masih bersedia menjabat sebagai Dekan PTIK yang notabene berada di bawah Kapolri. Namun, kecintaan kepada Polri dan demi nusa dan bangsa membuat Awaludin tidak mau terjebak dalam status simbol.
Maka dia memilih tetap menerima jabatan dekan PT IKA. 9. Anton Sujarwo, tanggal 21 September tahun 1930 sampai 18 April tahun 1988, adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, dari tahun tanggal 4 Desember tahun 1982 hingga tahun 1986. Putranya, Rudi Sujarwo, adalah seorang sutradara film dan musikus. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 18 April tahun 1988 dalam usia 57 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama TMPNU Kalibata, Jakarta Selatan. Karir: 1952, lulus dari SMU di Magelang. 1954, lulus dari Akademi Kepolisian, Akpol, di Sukabumi. Tahun 1954 sampai tahun 1956, Inspektur Kepala Kepolisian di Palopo. 1956, Ajudan Kapolri Sukanto Cokrodiatmodjo. Tahun 1956 sampai tahun 1957, Kepala Bagian Lalu Lintas di Makassar. Tahun 1957 sampai tahun 1958, Atase Seksi Hubungan Luar Negeri Biro Organisasi Markas Besar Polri. Tahun 1959 sampai tahun 1961, Komandan Pasukan di Brimob. 1960, pelatihan Ranger di Porong. 1961, pelatihan infanteri di Amerika Serikat. Tahun 1962 sampai tahun 1964, Komandan Batalion 1232 Pelopor di Brimob. 1962, memimpin unit yang masuk ke Irian Barat. Tahun 1964 sampai tahun 1972, Komandan Resimen Pelopor Brimob. 1968, menghadiri Polis Staf College in Lembang. 1969, lulus kursus pasukan penerjun payung di Sukasari. Tahun 1969 sampai tahun 1972, mengepalai Kepolisian Wilayah Tanjung Priok dan Pasar Ikan. Tahun 1972 sampai tahun 1974, Komandan Kores 102, Kodak 10 di Malang. 1974, Komandan Komapta. 1974, Komandan Komando Daerah Kepolisian Kodak 11 Kalimantan Barat. 1978, Komandan Kodak 2 Sumatera Utara. Tahun 1978 sampai tahun 1982, Brigjen Pol, kemudian Maijen Pol, Kodak 7, Jakarta Raya. Tahun 1982 sampai tahun 1986, Kapolri. 10. Muhammad Sanusi, tanggal 15 Februari tahun 1935 sampai 26 Desember tahun 2008, 1, adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia sejak tanggal 7 Juni tahun 1986 hingga tanggal 19 Februari tahun 1991. Lulusan PT IKA Angkatan 7 ini kemudian dilantik menjadi Komisaris Polisi II. Selanjutnya, dia belajar di International Police Academy, Amerika Serikat 1969. Dia pun mengikuti pendidikan karir lainnya di Polri dan ABRI, seperti Seskopol 1970 dan Sesko ABRI Gabungan 1976. Namun, karir Sanusi dalam dinas kepolisian dimulai sejak menjabat sebagai Komandan Resort Kepolisian 1051 Madiun, tahun 1963 sampai tahun 1968. Lalu menjabat Kastaf Komdin 104 Kediri tahun 1968 sampai tahun 1972, dan Paban 3 Litbang,
Komandan Pusat Kesenjataan Administrasi dan Kastaf Kobangdildat Polri tahun 1972 sampai tahun 1981. Karir. Sewaktu Sanusi menjabat Kadis Litbang Polri tahun 1981 sampai tahun 1982, peran Iptek makin menjadi pengasah profesionalisme Polri. Misalnya, waktu itu, Sanusi mengajak sejumlah pakar berbagai disiplin ilmu dari Universitas Indonesia untuk merumuskan deskripsi tentang masyarakat dari dimensi Kamtibmas. Pendidikan dan Iptek itu pula yang menjadi modal dan pengalaman berharga dalam mendinamisasikan tanggung jawabnya selaku Kapolda Kalimantan Selatan dan Tengah tahun 1982 sampai tahun 1984. Di Kalimantan itu pun dia menjalin dialog komunikatif dengan para tokoh masyarakat, terutama tokoh agama, dalam memelihara Kamtibmas. Dia kemudian diangkat menjadi asisten kepala staf umum ABRI bidang Kamtibmas Askamtibmas Kasum ABRI, pada tahun 1984 sampai tahun 1985, lalu menjadi Kapolda Jawa Tengah 1985. Ketika menjabat Askamtibmas Kasum ABRI, Sanusi diperintahkan menyusun strategi pembinaan Kamtibmas jangka sedang, tahun 1984 sampai tahun 1988. Naskah inilah yang kelak menjadi embrio dari penggelaran strategi Opdin, optimasi dan dinamisasi, sewaktu Sanusi menjabat Kapolri. Strategi Opdin ini juga dimaksudkan sebagai benang merah kelanjutan dari kedua strategi Kapolri sebelumnya, yaitu, Pola Dasar Pembenahan Polri, oleh Kapolri Jenderal Pol Dr. Awaludin Jamin MPA, dan Rencana Konsolidasi dan Fungsionalisasi, Rekonfu, oleh Kapolri Jenderal Pol Anton Sujarwo. Semua itu didasarkan pada kesadarannya bahwa proses pembangunan Polri dan citranya dalam masyarakat bukanlah merupakan proses yang ditempuh secara terpenggal-penggal, melainkan merupakan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan dan konsisten. 11. Kunarto, tanggal 8 Juni tahun 1940 sampai 28 September tahun 2011, adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia periode tahun 1991 sampai tahun 1993. Ia lulusan Pendidikan Polisi, PTIK Angkatan IX pada tahun 1962. Ia pernah menjabat sebagai ajudan mantan Presiden Soeharto, 1, dari tahun 1979 hingga tahun 1986, kemudian Wakil Kepala Polda Metro Jaya dari tanggal 1 September tahun 1986 hingga Desember tahun 1987 serta sebagai Kapolda Sumatera Utara periode tahun-tahun 1987 sampai tahun 1989. Pada tanggal 11 Agustus tahun 1993, ia dilantik sebagai Wakil Ketua BPK RI mendampingi JB Sumarlin. Beliau bertugas sampai tahun 1998. 12. Banur Usman Astrosemitro, tanggal 28 September tahun 1941 sampai 6 November tahun 2012. 1. Adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, periode tahun 1993 sampai tahun 1996. Sebelum menjadi Kapolri ia pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya. Banur Usman menyelesaikan pendidikan menengah atasnya di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Lalu pada tanggal 1 September tahun 1961, dia masuk dinas kepolisian dengan mengikuti serangkaian pendidikan kepolisian, hingga tamat pada Februari tahun 1965 dengan pangkat Letnan II. Beliau wafat di Jakarta pada hari Selasa tanggal 6 November tahun 2012 dalam usia 71 tahun dan dimakamkan keesokan harinya di tempat pemakaman keluarga di Kampung Cibeti, Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. 13.
Dibyo Widodo, tanggal 26 Mei tahun 1946 sampai 15 Maret tahun 2012, adalah perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, antara 1996 dan 1998. Di masa kepemimpinannya digelar pemilihan umum 1997 dan terjadi kerusuhan Mei tahun 1998 yang berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto dan peralihan kekuasaan kepada wakilnya, B. J. Habibie. Karir Dibyo Widodo memulai kariernya di kepolisian sejak tanggal 1 Desember tahun 1968 dengan pangkat Inspektur Polisi tingkat 2. Mengawali tugas sebagai perwira operasi di Kongres 1012 Surabaya, kemudian mempersunting Dewi Purnomo Ariyanti sebagai istrinya. Pasangan tersebut kini dikarunia 3 orang anak, 1 diantaranya seorang puteri. Sebagai sosok yang menyusuri kariernya mulai dari jenjang bawah, putra pertama pasangan Der Soekardi dan Turniati Soekardi ini pernah menduduki 32 jabatan sebelum sampai puncak kariernya sebagai Kapolri. Hal ini dilalui dengan ketekunan menapaki berbagai jenjang pendidikan maupun kursus dan penataran. Pendidikan umumnya sendiri adalah sampai tingkat SMA pada tahun 1965 yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan di Akabri Bagian Kepolisian, 1968, Bakaloreat PTIK, 1972, Doktoral PTIK, 1975, Sesko Abri Bakpol 1981, Lemhanas 1993. Penyandang brevet para Brimob Polri, Selam Polri, Selam Angkatan Laut, dan Pandu Udara dari Kopassus Angkatan Darat ini, punya komitmen untuk meningkatkan operasional kepolisian dalam memberantas kejahatan dengan tetap memperhatikan garis-garis kebijakan pendahulunya. Catatan prestasi operasionalnya cukup menonjol ketika bertugas di Operasi Seroja Timur Timur, namun sebenarnya lonjakan kariernya tercatat setelah menyelesaikan tugas sebagai Kapolres Deli Serdang tahun 1986 dan kemudian diangkat sebagai ADC Presiden RI 1 sampai tahun 1992. Berturut-turut setelah itu ia menjabat sebagai Irpolda Sumut, Wakapolda Nusa Tenggara, Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya Klan kemudian Kapolri. Semasa menjabat Kapolda Metro Jaya banyak langkah-langkah taktis dilakukan maupun tindakan tegas yang acap kali membuat berdebar anak buahnya karena sikapnya yang menindak segala bentuk penyimpangan di lingkungan Polri maupun dalam menghadapi gangguan Kamtibmas di ibu kota tak segan-segan bertindak keras tanpa pandang bulu. Untuk melayani dengan cepat segala keluhan masyarakat muncullah gagasan pembentukan Satuan Unit Reaksi Cepat atau lebih dikenal dengan singkatan URC, di mana setiap ada laporan dari masyarakat, dalam tempo singkat Satuan Polri segera tiba di tempat kejadian. Satuan khusus ini didukung oleh kendaraan roda 4 dan roda 2 dengan anggota yang terlatih dan handal sehingga mampu menjadi tulang punggung kesatuan Polri dalam mengantisipasi setiap gangguan Kamtibmas sehingga masyarakat benar-benar merasa aman dan tenteram. Kehadiran URC di TKP dengan cepat pertama-tama adalah pengamanan TKP dengan memberikan pita kuning bertanda, dilarang melintas garis polisi, sehingga semua data, baik berupa sidik jari maupun bukti-bukti yang lain belum terjamah oleh orang lain. Hal ini memudahkan petugas laboratorium forensik dalam mengidentifikasi setiap bukti yang ada, dan dengan cepat pula dianalisis untuk mengungkap kejadian guna pengusutan selanjutnya. Pada masa kepemimpinannya, Polda Metro Jaya benar-benar dibuat tidak pernah tidur dan seolah-olah setiap jengkal tanah di wilayah Jabotabek ini selalu terdengar langkah anggota Polri berjalan seirama detak jarum jam. Sebelum menduduki tampuk pimpinan tertinggi Polri, jauh-jauh hari masyarakat telah meramalkan bahwa nanti jenderal ini pasti segera berpindah kantor dari Semanggi ke Trunojoyo. Namun semua orang juga tak mengira akan secepat itu penyerahan tongkat komando dari Jenderal Polisi Der. Banur Usman kepada Letjen Pol. Der. Dibyo Widodo,
Sehingga masyarakat pun kembali dibuat seolah seperti kejadian yang tiba-tiba. Dengan pengalaman yang lengkap inilah Jenderal Dibyo Widodo mampu melangkah ke jenjang tertinggi di lingkungan Polri. 14. Rusman Hadi, lahir tanggal 5 Maret tahun 1946, adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, periode 1998 sampai dengan 2000. Sebelumnya ia adalah perwira tinggi Mabes ABRI sebagai staf ahli Menhankam bidang Kamtipmas. Pendidikan militer yang pernah ditempuh oleh Rusman Hadi adalah PTIK Angkatan 11, Sespim Polisi tahun 1980, Sesko ABRI tahun 1990 dan kursus Lemhanas pada tahun 1992. Jabatan pertama yang diemban Rusman Hadi setelah lulus PTIK adalah Irdin Res 86 Bandung Polda Jabar pada tahun 1969, kemudian meningkat terus hingga jabatan terakhir sebagai staf ahli Menhankam bidang Kamtipmas yang diembannya sejak tanggal 15 Oktober tahun 1997. Rusman Hadi juga pernah menjabat Wakapolda Kalbar pada tahun 1991, Wakapolda Jatim pada tahun 1992, Kapolda Sumatera Utara pada tahun 1993, Kapolda Jatim pada tahun 1995, Demin Kapolri pada tahun 1996. 15. Kanjeng Pangeran Haryo Rusdiharjo, lahir tanggal 7 Juli tahun 1945, adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, dari tanggal 4 Januari tahun 2000 hingga tanggal 22 September tahun 2000. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri, ia menjadi Duta Besar Indonesia untuk Malaysia dari tahun 2004 hingga 2006. Ia sempat mendapat kecaman pada awal 2005 karena meminta maaf kepada pemerintah Malaysia akibat peristiwa penginjakan dan pembakaran bendera Malaysia dalam aksi unjuk rasa di depan Kedubes Malaysia soal peristiwa Ambalat. Karir. Setamat SMA, Rusdiharjo memutuskan untuk masuk Akademi Kepolisian. Rusdiharjo resmi diterima di Akademi Kepolisian di Sukabumi pada tahun 1964. Kemudian ia lulus Bakalaureat PTIK pada tahun 1967 dengan pangkat Letnan II. Rusdiharjo kemudian ditempatkan sebagai perwira Samapta di Komwil 73, sekarang disebut Polres Jakarta Barat. Inilah awal karir bagi Rusdiharjo di kepolisian. Pada tahun 1971, Rusdiharjo melanjutkan pendidikan di PTIK tingkat doktoral, yang diselesaikannya tahun 1974. Setelah menyelesaikan pendidikan di PTIK, selanjutnya Rusdiharjo mendapatkan tugas baru di Polda Kalimantan Barat dengan jabatan sebagai Kabak Reserse. Pada tahun 1979, Rusdiharjo berhasil lulus testing Sesko ABRI bagian kepolisian. Sejak saat itulah, ia menjadi mahasiswa di Seskopol dan menyelesaikan pada tahun 1980. Pada tahun yang sama, Rusdiharjo mendapat surat keputusan skep baru, yaitu pindah ke Kesatuan Utama Reserse Narkotika di Mabes Polri, Jakarta. 2 tahun kemudian, Rusdiharjo dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Kolonel, Letkol Polisi dan ditempatkan di Kanit 2 Sattama Serse Narkotik Mabes Polri. Berdasarkan pengalamannya di bidang narkotika, kemudian Letkol Polisi Rusdiharjo diangkat sebagai Kasubdit Reserse Narkotika di Mabes Polri. Rusdiharjo memegang jabatan sebagai Kasubdit Reserse Narkotika di Mabes Polri cukup lama, yakni hingga tahun 1989. Saat memangku jabatan tersebut, banyak hal yang telah dilakukan oleh Rusdiharjo. Salah satunya adalah mengembangkan teknik dan taktik untuk menanggulangi masalah narkotika. Teknik tersebut ditemukan oleh Rusdiharjo dan dinamakan Controlled Delivery. Teknik tersebut berhasil membongkar sindikat narkoba antar negara. Selanjutnya teknik ini kemudian digunakan dan disahkan oleh semua anggota PBB pada bulan Februari tahun 1988 melalui Sidang Umum Divisi Narkotika PBB di Wina.
Setelah memangku jabatan sebagai Kasubdit Reserse di Mabes Polri, kemudian selama 3 tahun hingga tahun 1992, Rusdi Harjo diangkat menjabat sebagai Kapolwil Daerah Istimewa Yogyakarta. Seiring dengan program Visit Indonesia YR 1990, selaku Kapolwil Yogyakarta, Rusdi Harjo membentuk Turis Polisi yang modern dan ramah. Gagasan Rusdi Harjo tentang Turis Polis tersebut mendapatkan dukungan yang kuat dari banyak kalangan. Dalam perkembangannya, gagasan ini kemudian diangkat menjadi program nasional oleh Mabes Polri. 16. Surojo Bimantoro EYD, Suroyo Bimantoro, lahir tanggal 1 November tahun 1946, adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjabat sejak tanggal 23 September tahun 2000 hingga tanggal 29 November tahun 2001. Ia dipilih oleh Presiden Abdurrahman Wahid, akan tetapi ditentang oleh kalangan internal Polri. Polemik ini dipicu karena diadakannya kembali jabatan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Wakapolri oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Kemudian gerakan ini terakomodir oleh para perwira menengah Polri yaitu antara lain Kolonel Pol Alphonse Lemau yang ingin perubahan dalam tubuh Polri dengan cara jabatan Wakapolri ditiadakan. Pada tanggal 20 Juli tahun 2001, Presiden Abdurrahman Wahid memberhentikan Bimantoro sebagai Kapolri karena telah diangkat sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia dan melantik Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Khairuddin Ismail sebagai pejabat sementara PJS Kapolri. Namun pada tanggal 3 Agustus tahun 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri mengembalikan jabatan Kapolri kepada Bimantoro melalui keputusan Presiden, Kepres nomor 97 tahun 2001. Di sana juga dituliskan bahwa Kepres ini berlaku surut sejak tanggal 1 Juni tahun 2001, dengan efektif menganggap pengangkatan Khairuddin sebagai Wakapolri dan PJS Kapolri tidak sah. 17. Khairuddin Ismail, lahir tanggal 27 Desember tahun 1947, adalah pensiunan perwira Polri. Ia pernah menjadi pejabat sementara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia PJS, de facto Kapolri, menggantikan Jenderal Suroyo Bimantoro, dan pernah menjadi tim sukses pasangan Capres Jusuf Kalla Wiranto. Polemik kisruh di tubuh Polri. Pada masa kepemimpinan Suroyo Bimantoro terjadi polemik kekisruhan di tubuh Polri. Presiden dan para pendukungnya memang belakangan sukses membujuk parlemen agar menerima pengangkatan Bimantoro, meski dengan syarat, butuh rujukan tetapi belakangan, muncul ironi baru, Presiden mengulangi kekeliruan dengan, memecat Bimantoro dan mengangkat Khairuddin tanpa persetujuan parlemen, butuh rujukan, dan situasi berbalik. Bimantoro menjadi salah satu pion DPR dalam perang politiknya melawan Presiden, butuh rujukan, bagaimanapun. Masa bulan madu antara Bimantoro dan Presiden memang hanya sebentar. Baru 1 bulan menjadi Kapolri, Bimantoro sudah berseberangan pikiran dengan Presiden, butuh rujukan, mereka berbeda dalam penanganan gerakan Papua Merdeka. Presiden Gus Dur memperbolehkan pengibaran bendera bintang kejora, simbol organisasi Papua Merdeka, sedangkan Bimantoro tegas tidak menoleransinya, butuh rujukan perbedaan pendapat itulah yang menurut Kepala Badan Hubungan Masyarakat Mabes Polri menjadi awal mula kerenggangan. Hubungan antara Polri dan Istana. Hubungan baik tidak dapat diraih, keretakan semakin bertambah, dan Bimantoro semakin tidak populer di mata Presiden. Butuh rujukan, kasus penangkapan 2 eksekutif perusahaan asuransi berkebangsaan Kanada yang diduga terlibat dalam pembelian saham ganda menjalar menjadi persoalan diplomatik Indonesia-Kanada. Butuh rujukan, lewat Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, Presiden gagal menghentikan persoalan ini di polisi. Butuh rujukan penuntutan kasus itu baru bisa dihentikan setelah Jaksa Agung Marzuki Darusman ikut turun tangan. Butuh rujukan seiring dengan memanasnya suhu politik nasional. Ketika DPR menelorkan Memorandum 2 pada Mei lalu, lagi-lagi polisi dituding tidak bersikap adil oleh Presiden, butuh rujukan polisi, misalnya, dituding terlalu ketat melakukan razia terhadap para pendukung Presiden yang hadir ke Jakarta untuk mengikuti
doa politik, mempertahankan Presiden Abdurrahman Wahid, sementara mereka membiarkan demonstran yang membawa pedang ke istana. Butuh rujukan. Puncak ketegangan hubungan Presiden dengan Kapolri terjadi menyusul penanganan demonstrasi para pendukung Abdurrahman Wahid di Pasuruan, Jawa Timur, Juni lalu. Butuh rujukan. Dalam insiden itu, jatuh satu pendukung Presiden, tewas diterjang peluru aparat. Butuh rujukan. Presiden marah besar. Ia menuduh polisi tidak proporsional menembak orang yang, kata dia, sedang berada di warung makan. Pada awal Juni itu, hampir bersamaan waktu dengan pergantian 5 menteri dan jaksa agung, Presiden meminta Bimantoro mengundurkan diri. Butuh rujukan. Namun, Bimantoro menolak. Butuh rujukan. Pada tanggal 2 Juni tahun 2001, Presiden melantik Inspektur Jenderal Polisi Khairuddin Ismail sebagai Wakil Kapolri. Yang menarik, jabatan Wakil Kapolri ini sebenarnya telah dihapuskan oleh Presiden sendiri melalui Kepres No. 54/2001 tertanggal 1 April tahun 2001. Butuh rujukan. Kasus ini telah memuncakkan dualisme dalam tubuh kepolisian dan perseteruan Presiden dengan Parlemen. Butuh rujukan. Pengangkatan Khairuddin memunculkan penolakan 102 jenderal polisi yang tidak menghendaki ada politisasi di tubuh Polri. Butuh rujukan. Masalah Polri ini semakin berlarut-larut. Butuh rujukan. Bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkara, tanggal 1 Juli Presiden mengumumkan pemberhentian Kapolri nonaktif Bimantoro, dan akan menugasi mantan asisten operasi Mabes Polri itu sebagai Duta Besar RI di Malaysia. Beberapa jam kemudian, lagi-lagi Bimantoro menolak. Situasi Mabes Polri semakin panas, apalagi muncul pernyataan sikap para perwira menengah Polri, meminta Bimantoro ikhlas mundur, ditambah lagi berita akan ditangkapnya Bimantoro karena dianggap telah membangkang terhadap perintah Presiden. Bimantoro tidak goyah, dan memaksa Presiden melakukan langkah lebih dramatis. Pada tanggal 20 Juli tahun 2001, dia melantik Khairuddin Ismail resmi sebagai pejabat sementara Kapolri, meski dengan bayaran yang mahal. Pelantikan itu memicu krisis politik baru. DPR meminta MPR segera menyelenggarakan sidang istimewa, meski Presiden mengangkat Khairuddin hanya sebagai pejabat sementara Kapolri dengan pangkat Jenderal Penuh Bintang 4. Setelah Presiden Megawati Soekarnoputri dilantik, Khairuddin dicopot dari jabatannya. 18. Dai Bahtiar, PSM, AO, lahir tanggal 25 Januari tahun 1950, adalah mantan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia sejak tanggal 8 April tahun 2008 sampai September tahun 2012. Dai juga pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, dari tanggal 29 November tahun 2001 hingga tanggal 7 Juli tahun 2005. 3. Ia pernah menjadi anggota tim gabungan pencari fakta kerusuhan Mei tahun 1998 TGPF. Karir: Inspektur Dinas Resor Grobogan Dak IX Jateng, 1973. Kasih Sabara, Lantas Resor Grobogan, 1974. Kabak Ops Resor Grobogan, 1974. Pasdep, Instruktur Akabri Kepolisian, tahun 1983 sampai tahun 1985. Daniontar Akpol tahun 1985 sampai tahun 1987. Kapolres, Blora, Polda Jateng tahun 1987 sampai tahun 1989. Kapolres Boyolali, Polda Jateng tahun 1989 sampai tahun 1990. Kapolres Klaten, Polda Jateng tahun 1990 sampai tahun 1992. Sesdit Sersepolda Jatim tahun 1992 sampai tahun 1993. Kapoltabes Ujung Pandang, Polda Sulselra tahun 1992 sampai tahun 1993.
Kadit Sersepolda Nusra, tahun 1995 sampai tahun 1996. Wakapolda Sultra, tahun 1996 sampai tahun 1997. Tenaga ahli tingkat 2, Sahli Kapolri Bidang Sospol, tahun 1997 sampai tahun 1998. Kadispen Polri, 1998. Dan Korserse Polri, tahun 1998 sampai tahun 2000. Kapolda Jatim, 2000. Gubernur Akpol, tahun 2000 sampai tahun 2001. Kalakar BKNN, 2001. Kapolri, tahun 2001 sampai tahun 2005. 19. Sutanto, lahir tanggal 30 September tahun 1950, adalah Kepala Badan Intelijen Negara Indonesia, BIN, sejak tanggal 22 Oktober tahun 2009 hingga tanggal 19 Oktober tahun 2011. Sebelumnya ia adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, sejak tanggal 8 Juli tahun 2005 hingga tanggal 30 September tahun 2008. Lulusan Akabri tahun 1973 ini sebelumnya adalah Kepala Badan Pelaksana Harian, Kalakar, Badan Narkotika Nasional. Ia pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto pada tahun-tahun 1995 sampai tahun 1998, Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Sumatera Utara, 2000, dan Kapolda Jawa Timur, tanggal 17 Oktober tahun 2000 Oktober tahun 2002. Karir Pamapta Konwiko 74 Jakarta Selatan PMJ, tahun 1973 sampai tahun 1975. Kapolsek Metro Kebayoran Lama PMJ, tahun 1978 sampai tahun 1980. Kapolsek Metro Kebayoran Baru PMJ, 1980. Komandan Detasemen Provos Polda Jatim, tahun 1990 sampai tahun 1991. Kapolres Sumeneb Polda Jatim, tahun 1991 sampai tahun 1992. Kapolres Sidoarjo Polda Jatim, tahun 1992 sampai tahun 1994. Paban Asrena Polri, tahun 1994 sampai tahun 1995. Ajudan Presiden RI tahun 1995 sampai tahun 1998. Wakapolda Metro Jaya tahun 1998 sampai tahun 2000. Kapolda Sumatera Utara, 2000. Kapolda Jawa Timur tanggal 17 Oktober tahun 2000 Oktober tahun 2002. Kalemdiklat Polri tanggal 24 Oktober tahun 2002 sampai 28 Februari tahun 2005. Kalakar BNN, tanggal 28 Februari tahun 2005 Juli tahun 2005. Kapolri, tanggal 8 Juli tahun 2005 sampai 30 September tahun 2008. Komisaris Utama PT Pertamina, Januari tahun 2009 sampai 21 Oktober tahun 2009. Kepala Badan Intelijen Negara, tanggal 21 Oktober tahun 2009 sampai 19 Oktober tahun 2011. Komisaris Independen MNC Group, tahun 2011 sampai tahun 2019. 20. Bambang Hendarso Danuri, MM, lahir tanggal 10 Oktober tahun 1952, adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, sejak tanggal 1 Oktober tahun 2008 hingga tanggal 22 Oktober tahun 2010. 2. Bambang adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1974 dan meraih gelar sarjana dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta. Ia beristrikan Nani Hartiningsih dan merupakan adik dari mantan Pangdam I, Bukit Barisan Maijen TNI Purn. Tri Tamtomo. Karir
Wakasat Sabara Polresta Bogor Polda Jawa Barat, 1975. Kapolres Jayapura Polda Papua, 1993. Wakapolwil Bogor Polda Jawa Barat, tahun 1994 sampai tahun 1997. Kadit Sersepolda Nusa Tenggara Barat, tahun 1997 sampai tahun 1999. Kadit Sersepolda Bali, tahun 1999 sampai tahun 2000. Kadit Sersepolda Jawa Timur, 2000. Kadit Sersepolda Metro Jaya. Kapolda Kalimantan Selatan, 2005. Kapolda Sumatera Utara, tahun 2005 sampai tahun 2006. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, tahun 2006 sampai tahun 2008. Kapolri, tahun 2008 sampai tahun 2010. 21. Timur Pradopo, SIK, lahir tanggal 10 Januari tahun 1956, adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, sejak tanggal 22 Oktober tahun 2010 hingga tanggal 25 Oktober tahun 2013. Jenderal Bintang 4 alumnus Akpol 1978 ini merupakan Kapolri pengganti Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri. 1. Timur dilantik menjadi Kapolri pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober tahun 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta. Riwayat jabatan: Pamapta Poltabes Semarang, Kasih Operasi Poltabes Semarang, Kapolsekta Semarang Timur, Kabak Lantas Polwil Kedu, Kabak Ops Ditlantas Polda Metro Jaya, Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat, Kapolsek Metro Sawah Besar, Wakapolres Tangerang, Kabak Jianmas Lantas Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Karo Ops Polda Jawa Barat, Kapolwil Tabes Bandung Polda Jawa Barat, Kakor Bintarsis Dinbintarlat Akpol, Irwasda Polda Bali, tahun 2004 sampai tahun 2005. Kapolda Banten tahun 2005 sampai tahun 2008. Kaselapa Lemdiklat Polri, 2008. Sahlisospol Kapolri, 2008. Kapolda Jawa Barat tahun 2008 sampai tahun 2010. Kapolda Metro Jaya, 2010. Kabaharkam Polri, 2010. Kapolri, tahun 2010 sampai tahun 2013. 22. Sutarman, SIK, lahir tanggal 5 Oktober tahun 1957, adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, yang menjabat sejak tanggal 25 Oktober tahun 2013 menggantikan Jenderal Timur Pradopo. Sutarman dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 25 Oktober tahun 2013. 2. Sebelumnya ia merupakan Kabareskrim Mabes Polri yang menjabat sejak tanggal 6 Juli tahun 2011 hingga tanggal 24 Oktober tahun 2013. Dia didapuk sebagai orang nomor 1 di Bareskrim menggantikan Ito Sumardi Des yang pensiun. Jenderal Sutarman tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Pada tahun 2000, dia adalah ajudan Presiden RI pemerintahan Abdurrahman Wahid. 4. Kemudian akhir 2004, dia menjabat Kapolwil Tabes Surabaya, lantas berturut-turut sebagai Kapolda Kepri, Kaselapa Lemdiklat Polri, lalu Kapolda Jabar dan Kapolda Metro Jaya. Sutarman saat menjadi Kapolda Jawa Barat. Uniknya putra pasangan Paidi Pawiro Miharjo dan Samiem ini pernah menggantikan Timur Pradopo, mantan Kapolri, di 4 jabatan, yakni Kaselapa Lemdiklat Polri, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya, dan Kapolri. Ia menjadi calon tunggal Kapolri setelah diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada DPR RI pada hari Jumat, tanggal 27 September tahun 2013. 5. Surat yang berisi pengusulan alumnus Akpol 1981 itu diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso. 678.
Pada tanggal 16 Januari tahun 2015, Sutarman diberhentikan secara terhormat dan digantikan oleh Pete Badrodin Haiti, meskipun Sutarman baru akan pensiun 9 bulan kemudian. 23. Badrodin Haiti, lahir tanggal 24 Juli tahun 1958, adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, yang menjabat sejak tanggal 17 April tahun 2015, sejak Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri pada tanggal 16 Januari tahun 2015. 1. Pada tanggal 18 Februari tahun 2015, ia diajukan sebagai calon tunggal Kapolri, menyusul keputusan Presiden Jokowi untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. 2. Pada tanggal 16 Januari tahun 2015 hingga tanggal 17 April tahun 2015, Badrodin ditunjuk Presiden Jokowi menjabat sebagai pelaksana tugas Kapolri yang melaksanakan tugas sehari-hari Kapolri hingga pelantikan Kapolri definitif dilaksanakan. Badrodin Haiti saat menjadi Kapolda Sulawesi Tengah dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi, Brigjen Pol 2006. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri, dan sebelum itu mengemban tugas sebagai Kabaharkam Mabes Polri, di mana ia dikenal karena kesederhanaan, integritas, ketegasannya. 4. Dari tanggal 2 Agustus tahun 2013 hingga pengangkatannya sebagai Wakapolri pada tanggal 27 Februari tahun 2014. Jabatan Kepolisian. Danton Sabaradit Samapta Polda Metro Jaya, 1982. Kasubro Ops Polres Metro Depok Polda Metro Jaya, 1983. Kapolsek Pancoran Mas Polres Metro Depok Polda Metro Jaya, 1983. Kabin Info PPKO Polda Metro Jaya, 1984. Kabak Min Polres Aile Polwil Timor Timur, 1985. Kasat Serse Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya, 1990. Kapolsek Metro Sawah Besar Polres Metro Jakpus Polda Metro Jaya, 1993. Kasat Serse Polres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya, 1994. Wakapolres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya, 1995. Pabungkol Spri Kapolri, 1996. Pamen Mabes Polri, 1997. Paban Madya Dukminops Paban 2 Ops Sops Polri, 1998. Kapolres Probolinggo Polwil Malang Polda Jatim, 1999. Kapoltabes Medan Polda Sumut, 2000. Dirreskrim Polda Jatim, 2003. Kapolwiltabes Semarang Polda Jateng, 2004. Kapolda Banten, 2004. Seslem Lemdiklat Polri, 2005. Kapolda Sulteng, 2006. Diri, Kamtranas Bareskrim Polri, tahun 2008 sampai tahun 2009. Kapolda Sumut tahun 2009 sampai tahun 2010. Kadifkum Polri, 2010. Kapolda Jatim tahun 2010 sampai tahun 2011. Sahli Kapolri, 2011. Asops Kapolri, tahun 2011 sampai tahun 2013. Kabaharkam Polri tahun 2013 sampai tahun 2014. Wakapolri, tahun 2014 sampai tahun 2015. Kapolri, tahun 2015 sampai tahun 2016. Komisaris Utama PT Waskita Karya Persero, terbuka, WSKT. 24. Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D., lahir 26. Oktober tahun 1964, adalah seorang politikus dan tokoh kepolisian Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia sejak tanggal 23 Oktober tahun 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sebagai seorang perwira tinggi polisi,
Dirinya pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-23. Jabatan: Pamapta Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya, 1987. Kanit Jatanras Reserse Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya, tahun 1987 sampai tahun 1991. Wakapolsek Metro Senen Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya, tahun 1991 sampai tahun 1992. Wakapolsek Metro Sawah Besar Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya. Sespri Kapolda Metro Jaya, 1996. Kapolsek Metro Cempaka Putih Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya, tahun 1996 sampai tahun 1997. Sespri Kapolri, tahun 1997 sampai tahun 1999. Kasat Serse Ekonomi Reserse Polda Metro Jaya, tahun 1999 sampai tahun 2000. Kasat Serse Umum Reserse Polda Metro Jaya, tahun 2000 sampai tahun 2002. Kasat Serse Tipiter Reserse Polda Sulsel, 2002. Koor Sespri Kapolda Metro Jaya, tahun 2002 sampai tahun 2003. Kasat Serse Keamanan Negara Reserse Polda Metro Jaya, tahun 2003 sampai tahun 2005. Kaden 88 Anti Teror Polda Metro Jaya, tahun 2004 sampai tahun 2005. Kapolres Serang Polda Banten, 2005. Kasubden Bantuan Densus 88 @Bareskrim Polri, 2005. Kasubden Penindak Densus 88 @Bareskrim Polri, 2006. Kasubden Intelijen Densus 88 @Bareskrim Polri, tahun 2006 sampai tahun 2009. Kadensus 88 @Bareskrim Polri, tahun 2009 sampai tahun 2010. Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, tahun 2011 sampai 21 Sep 2012. Kapolda Papua, 21 Sep tahun 2012 sampai 16 Juli tahun 2014. Asrena Polri, tanggal 16 Juli tahun 2014 sampai 12 Juni tahun 2015. Kapolda Metro Jaya tanggal 12 Juni tahun 2015 sampai 16 Maret tahun 2016. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, tanggal 16 Maret tahun 2016 sampai 13 Juli tahun 2016. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 13 Juli tahun 2016 sampai 22 Oktober tahun 2019. Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Maju, tanggal 23 Oktober tahun 2019 sekarang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ad interim, tanggal 4 Juli tahun 2022 sampai 15 Juli tahun 2022. 25. Idam Aziz, MC, lahir tanggal 30 Januari tahun 1963, adalah seorang purnawirawan Polri yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, sejak bulan November tahun 2019 hingga Januari tahun 2021. Ia menggantikan Tito Karnavian. 1. Pada masa akhir jabatannya, Idam digantikan oleh Listio Sigit Prabowo. Pada saat dilantik, ia adalah Kapolri tertua sepanjang sejarah. Idam berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelum menjadi Kapolri, dia menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. 2. Idam termasuk polisi yang mendapat kenaikan pangkat cukup cepat saat tergabung dalam tim Bareskrim, dengan prestasi melumpuhkan teroris Dr. Azahari dan kelompoknya di Batu, Jawa Timur, pada tanggal 9 November tahun 2005. Ia mendapat penghargaan dari Kapolri saat itu, Jenderal Sutanto, bersama dengan para kompatriotnya, Tito Karnavian, Petrus Reinhard Golose, Riko Amelza Dhanil, dan kawan-kawan. 8.
Pada malam tanggal 10 November tahun 2005, Brigjen Pol Surya Dharma memanggil dan memerintahkan Idam untuk berangkat ke Poso. Keesokan harinya, Idam terbang dari Surabaya menuju Palu dan tiba di Poso pada sore harinya untuk langsung bergabung dengan Tito Karnavian yang sudah berada di sana. Tito memintanya untuk menjadi wakilnya dalam kasus investigasi mutilasi 3 gadis SMA Kristen yang terjadi di Poso. Pertanggal 12 November tahun 2005, Idam resmi menjadi wakil ketua Satgas Bareskrim Poso, mendampingi Tito Karnavian. 9. Idam menggantikan Brigjen Pol Aridono Sukmanto sebagai Kapolda Sulawesi Tengah sejak tanggal 3 Oktober tahun 2014. 10-11 jabatan tersebut diembannya hingga tanggal 1 Maret tahun 2016, ketika dirinya digantikan oleh Brigjen Pol Rudi Sufahriyadi. Idam kemudian dimutasi menjadi Inspektur Wilayah 2 Inspektorat Pengawasan Umum Polri. 12. Pada tanggal 23 September tahun 2016, Idam dilantik menjadi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Kadif Propam, menggantikan Irjen Pol Muhammad Iriawan. 13. Idam dipilih karena pernah bertugas di daerah konflik, khususnya Poso. 14. Idam kembali menggantikan posisi Iriawan sebagai Kapolda Metro Jaya pada tanggal 26 Juli tahun 2017. 15-16 Menurut Tito selaku Kapolri, Idam dipilih karena pernah lama bertugas di Polda Metro Jaya. 17. Idam ditunjuk sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim, menggantikan Komjen Pol Arief Sulistianto. 18. Posisinya sebagai Kapolda Metro Jaya dilanjutkan oleh Irjen Pol Gatot Edi Pramono. 19. Idam dilantik sebagai Kabareskrim pada tanggal 28 Januari tahun 2019. 20. Pada tanggal 23 Oktober Presiden Joko Widodo mengusulkan nama Idam sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Tito Karnavian yang diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. 21. Pada tanggal 30 Oktober Komisi 3 DPR RI yang dipimpin oleh Herman Heri menggelar uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test terhadap Idam. Rapat pleno Komisi 3 memutuskan bahwa mereka menyetujui pencalonan Idam secara aklamasi. Keputusan ini disahkan oleh Puan Maharani selaku Ketua DPR RI dalam sidang paripurna yang digelar sehari setelahnya. 22. Presiden Jokowi resmi melantik Idam sebagai Kapolri pada tanggal 1 November tahun 2019. 26. Listio Sigit Prabowo, MC, lahir tanggal 5 Mei tahun 1969, 1, adalah seorang perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, sejak tanggal 27 Januari tahun 2021, menggantikan Jenderal Idam Aziz. Ia adalah Kapolri non-Muslim kedua dalam sejarah setelah Widodo Budidarmo, tahun 1974 sampai tahun 1978. Karir Listio Sigit Prabowo, kanan, saat menjabat sebagai ajudan Joko Widodo. Di samping kiri Joko Widodo juga terlihat Dampas Pampres Majen TNI Andika Perkasa yang saat ini menjabat sebagai Panglima TNI. Listio pernah beberapa kali menduduki jabatan di daerah Jawa Tengah. Tercatat, Listio pernah menjadi Kapolres Pati. Setelah itu, dia menduduki posisi Wakapolrestabes Semarang, dan pernah menjadi Kapolresta Solo. Pada tahun 2012, Listio dipindah tugaskan ke Jakarta untuk menjabat sebagai Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri. Sejak bulan Mei tahun 2013, dirinya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara. Listio tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Dia adalah ajudan Presiden RI, Joko Widodo. Ia kemudian menjabat Kepala Kepolisian Daerah Banten, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan pada tanggal 27 Januari tahun 2021, ia dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Kapolri.
Kasus-kasus besar yang pernah dibongkar sebagai Kabareskrim Polri adalah penangkapan buron penyiram air keras pada Novel Baswedan, Maria Lumowa, dan Joko Chandra. Akan tetapi, terdapat beberapa kejanggalan dalam kasus Novel Baswedan dan Joko Chandra ketika sejumlah perwira aktif Polri ikut menjadi tersangka dalam aksi kriminal tersebut. Dalam kasus suap surat jalan Joko Chandra, nama Listio Sigit disebut oleh Irjen Napoleon Bonaparte saat sidang, serta menyeret Brigjen Prasetyo Utomo, yang juga lulusan Akpol 1991, sebagai tersangka. Bareskrim Polri yang mengambil alih kasus dari Polda Metro Jaya untuk penetapan tersangka Habib Rizik, terkait kerumunan di masa pandemi yang dikawal aparat 10, dan tidak mengizinkan hasil tes usap diungkap ke publik atas dasar privasi, juga menjadi sorotan luas diakibatkan tragedi terbunuhnya 6 anggota FPI di tengah-tengah proses pemeriksaan Polda terhadap saksi kasus kerumunan.